Selanjutnya chapter 7 bagian 7 anger management. Apa itu marah? Kemarahan adalah hukum yang kamu berikan kepada diri sendiri atas kesalahan orang lain. Marah sebenarnya adalah emosi yang normal. Jadi chapter ini bukanlah bertujuan untuk membuat kita menghilangkan rasa marah, tapi untuk belajar bagaimana cara mengendalikan rasa marah dengan benar. Kenapa kita bisa marah? Pertama, kita harus tahu dulu bagaimana otak kita bekerja. Salah satu bagian otak yang paling penting adalah cerebral cortex. Itu adalah bagian yang melengkung-lengkung di saat kamu membayangkan otak. Nah, fungsinya banyak banget. Intinya, si bagian otak ini membuat kita berpikir logis dan sadar. Selain bagian otak yang besar tadi, ada bagian otak kecil bernama amigdala. Si amigdala ini adalah kelompok saraf yang ukurannya sekecil kacang almond. Fungsi amigdala ini adalah untuk melindungi diri kita. Jadi, di saat amigdala merasa kamu sedang terancam, dia akan langsung cepat-cepat turun tangan untuk mengambil alih otak besar si cerebral cortex tadi. Karena biasanya jika berpikir dengan logika, reaksi otakmu akan lama dalam mengambil keputusan. Akhirnya logikamu dilumpuhkan untuk sementara oleh si amigdala. Setelah otak diambil alih oleh amigdala dalam bentuk perasaan, bukan logika, kamu akan ada di posisi harus mengambil keputusan, yaitu lawan atau lari. Otak biasanya akan kembali berfungsi normal setelah 20 menit. Inilah mengapa sangat krusial bagi kita agar bisa menahan diri di saat marah dan menunggu 20 menit untuk menunggu otak kita kembali normal. Supaya kita tidak menyesal dengan apa yang kita perbuat tanpa sadar. Contohnya, ketika kamu sedang berjalan di hutan, tiba-tiba kamu melihat seekor singa besar. Di saat itu, kamu tidak akan menghabiskan waktu lama untuk berpikir dengan logika, karena kalau kamu berpikir yang sama seperti biasanya, kamu akan mati. Nah, otak kamu tahu akan ini. Makanya, otak yang berpikir jernih tadi dimatikan terlebih dahulu dan diambil alih oleh amigdala yang pemberani tapi kurang perhitungan itu. Di keadaan ini, kamu akan merasa harus mengambil keputusan secepatnya sebelum kamu mati. Kamu hanya memiliki dua pilihan, lari atau sembunyi, atau hadapi dan serang. Sama halnya seperti di saat kamu merasa terancam, di saat kamu marah, otakmu yang biasanya berpikir jernih seketika menjadi lumpuh. Makanya, saat marah, kamu di saat marah dan kamu dan makanya di saat marah kamu dan tidak bisa menahan diri, kamu makanya di saat marah dan tidak bisa menahan diri, kamu akan melakukan hal-hal yang akan kamu sesali setelahnya. Biasanya, kamu akan lepas kendali karena otak sehatmu sedang dibajak saat itu. Otak tidak tahu kamu sedang dikejar singa atau kamu hanya marah karena temanmu menumpahkan es teh di atas baju putih yang baru kamu beli. Yang otak kamu tahu adalah kamu sedang stres dan kemudian mencoba melindungimu. Itulah mengapa kamu ada di fight or flight mode. Apa yang harus dilakukan saat kita marah? Satu, stop. Saat kamu sudah ada tanda-tanda marah, bayangkan ada tanda stop besar di kepalamu, di depanmu. Lalu hentikan semua yang kamu lakukan. Kalau kamu sedang berdiri, langsung duduk. Kalau sedang duduk, langsung berbaring. 2. Take a breath. Ambil napas, gunakan teknik 4-7-8. Ambil napas dalam hitungan 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan selama 8 detik. Napas adalah hal pertama yang bisa memberikan perubahan di saat kita marah. Jadi ini penting untuk dikendalikan. 3. Observe your emotion and label it. Coba amati dan berikan label pada emosimu dengan mengucapkan, oh aku lagi marah. Kamu juga bisa menegaskan dengan mengucapkan aku tenang atau I am in peace. Atau bisa juga dengan astagfirullahalazim, terserah apapun itu yang membuat kamu merasa lebih tenang. 3. Proceeding. Lanjutkan untuk melakukan hal-hal yang bisa membuatmu lebih tenang.
Boleh untuk mengambil jeda waktu, mencuci muka, minum air, jalan sebentar, makan, dan hal lainnya. Melampiaskan kemarahan. Selain itu, di saat kamu sudah ada di rumah atau sudah merasa tenang, kamu bisa melepaskan anger atau kemarahanmu itu. Anger harus dilepaskan karena menurut penelitian, meredam kemarahan bisa menyebabkan tingkat kematian 4 kali lebih berisiko daripada orang yang melampiaskan kemarahannya. Selain itu, memendam kemarahan bisa menyebabkan mental breakdown. Pernahkah kamu tiba-tiba menangis atau marah berlebihan karena hal yang sangat sepele? Hal yang sebenarnya tidak akan memengaruhimu, tapi hari itu kamu dibuat jadi overreacting. Nah, itu disebabkan oleh anger yang menumpuk. Jadi, penting untuk selalu melampiaskan kemarahan, supaya emosimu kembali di angka 0 lagi. Cara-cara melampiaskan kemarahan. 1. Pukul bantal. 2. Ambil raket dan pukul ke kasur sekuat tenaga. 3. Sobek-sobek kertas atau majalah yang sudah tidak terpakai. 4. Makan permen karet dan kunyah dengan kencang. Sambil bayangkan orang atau hal yang membuat kamu marah. 5. Lempar es batu ke tembok sambil berteriak, bernyanyi dengan keras atau dance to an angry song. 7. Tempel nama orang yang membuat kamu marah di bawah sol sepatu dan and walk around step on them. Mengapa kita harus menamai emosi kita? Penelitian yang dilakukan oleh University of California, Los Angeles menyimpulkan bahwa hal simpel seperti menamai emosi itu bisa membuat kita merasa lebih tenang pada jiwa maupun raga. Di saat kamu tahu apa yang kamu rasakan, lebih mudah untuk kamu bisa mengatasi sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Lebih mudah mengobati anak usia 5 tahun yang tahu dia sakit pusing dibandingkan dengan balita yang hanya menangis dan belum bisa menyatakan apa yang dia rasakan, bukan? Nah, sama. Lebih mudah untuk mengatasi marah di saat kita sadar bahwa kita sedang marah. Dengan kamu menamai apa yang kamu rasakan, kamu akan berpikir secara logis dan bukan cuma bereaksi dengan emosi. Kenyataannya, banyak orang belum bisa membedakan antara emosi satu dengan yang lainnya. Contohnya, ketika kamu marah, tapi kamu mengatasi marah itu dengan cara menganggapnya sebagai kesedihan dan bukan kemarahan. Kemudian pelampiasanmu adalah dengan menonton drama, pergi bersama teman, dan sebagainya, which is fine. Karena sedih pun mungkin akan hilang, tapi marah itu masih akan tertimbun jauh di alam bawah sadarmu. Perlu diketahui juga bahwa kamu bisa mengalami beberapa emosi secara bersamaan. Kamu bisa saja merasa sedih dan ketakutan. Kamu bisa bingung dan marah dan sebagainya. Apapun emosi negatif yang kamu rasakan, langkah pertama untuk mengatasinya adalah dengan bertanya kepada diri sendiri, apa yang aku rasakan? Tapi perlu diingat, walaupun tidak bisa dihindari 100%, rasa marah ini bisa diminimalisir. Semakin kamu healing your trauma, semakin kamu menghilangkan insecurity, semakin sedikit pula kamu marah. He who angers you conquer you. Elizabeth Kenny. Di saat emosi kita bergantung kepada orang lain, disitulah kita gampang dimanipulasi. Dan hanya orang lemahlah yang mudah dimanipulasi. Tapi seringnya hal ini disalahpahami, sehingga orang menggunakan marahnya untuk menunjukkan kekuatannya. Banyak orang berargumen dan bukannya berdiskusi karena tidak peduli benar atau salah. Biasanya orang hanya peduli pada akulah yang paling benar, egosentrik. Lalu apa yang harus dilakukan jika seseorang marah? Jaga jarak dan beri waktu paling tidak 20 menit, hingga akal sehat mereka tidak dibajak lagi. Jangan terpancing untuk berdiskusi masalah apapun, cukup diam dan menjauh. Lanjutkan di saat dia sudah sepenuhnya tenang. Know yourself. 1. Apa hal-hal yang memberikan trigger kepadamu di saat sedang marah? 2. Apakah trigger itu mengingatkanmu pada kejadian yang membuatmu trauma? Jelaskan. 3. Apa hal terburuk yang kamu lakukan saat kamu marah? Jelaskan konsekuensinya. 4. Tuliskan rencana yang akan kamu lakukan di saat nanti di lain waktu kamu trigger untuk marah. Selanjutnya, chapter
8, bagian 8, healing trauma. Apakah kamu sering overreacting dalam menghadapi sesuatu yang seharusnya marah biasa saja jadi marah yang luar biasa, yang harusnya menangis sewajarnya jadi menangisnya jadi berlebihan, dari yang seharusnya berpikir secukupnya namun kamu overthinking yang super duper rumit, dari yang sebenarnya biasa saja kamu tersinggung dan terluka yang luar biasa. Nah, itu mungkin disebabkan karena adanya trauma yang belum sembuh. Lagi-lagi, aku akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pikiran kita bekerja. Bayangkan kamu menunjukkan bola merah kepada seorang bayi. Lihat, ini bola merah. Kalau diremas akan mengeluarkan suara pim. Lalu kamu meremas bola itu dan si bayi tersebut ikut meremas bola itu. Selanjutnya kamu menunjukkan bola warna hitam. Kamu berikan bola itu ke sang bayi, namun kamu tidak berkata apa-apa. Tapi si bayi tetap meremas bola itu. Karena si bayi berpikir semua bola yang dia remas akan mengeluarkan suara. Itu pola yang sudah dipelajari si bayi dan sudah tertanam di otaknya. Nah, trauma pun bekerja seperti itu. Let's say kamu melihat ibumu dipukuli ayahmu sedari kecil, atau kamu sendiri menjadi korban KDRT. Di saat kamu melihat seorang hanya menggerakkan kedua bahunya sedikit saja, kamu sudah bisa terpancing dan langsung memasang kuda-kuda untuk membela diri, atau bahkan memukul mereka duluan. Karena di pikiranmu sudah tertanam bahwa di saat orang menggerakkan bahunya itu adalah pemanasan sebelum serangan bertubi-tubi. Atau orang yang pernah trauma karena dahulu pernah ditinggalkan saat dia masih kecil, di saat dia dewasa pasangannya tidak membalas pesan darinya dalam beberapa jam saja, dia akan overthinking dan overreacting karena dia belajar dari pola. Dia berpikir bahwa di saat orang tidak membalas pesan itu berarti sedang menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan. Otak mempelajari pola sebagai bentuk self-defense, supaya kamu bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenapa? Supaya kamu tidak terluka lagi dan supaya trauma tersebut tidak terulang. Itulah kenapa seseorang yang trauma akan kekerasan pasti akan memasang kuda-kuda, dan yang pernah trauma ditinggalkan pasti akan meninggalkan pasangannya terlebih dahulu. Kita sudah membahas stress response yang dilakukan amigdala di chapter anger management. Sistemnya pun masih sama, semakin banyak dan semakin dalam sebuah trauma, maka semakin mudah kamu akan tertrigger, semakin mudah kamu tertrigger, maka semakin mudah kamu akan ada di stress mode karena kamu merasa ketakutan. Di saat kamu berhadapan pada situasi-situasi yang mengingatkanmu akan trauma tadi, otak besarmu lagi-lagi dibajak oleh amigdala. Kamu ada di fase fight, flight, or freeze. Hadapi, lari, atau diam, yang membuatmu melakukan hal-hal yang kadang tidak rasional. Salah satunya yaitu overreacting. Semua dilakukan oleh dirimu sendiri, tanpa sadar untuk melindungi diri sendiri. Sebenarnya, rasa takut dan ingatan alam bawah sadar itu tadi bagus kok, karena bisa membuat kamu menjadi berhati-hati. Tapi di saat tidak disembuhkan, bukannya berhati-hati, namun kamu justru menjadi ketakutan. Di saat orang menggerakkan bahu, kamu sudah berpikir dia akan memukulmu, dan akhirnya kamu memukul dia duluan. Padahal mungkin orang itu hanya sedang peregangan otot saja, tapi trauma yang kamu punya membuatmu ketakutan, dan ketakutan itu mengambil alih pikiran sehatmu, lalu akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Ketakutanmu untuk dipukul membuatmu memukul orang lain, yang akhirnya membuatmu benar-benar dipukul. Dan di saat kamu memang dipukul, kamu akan berkata kepada diri sendiri, benar kan feelingku kalau aku akan dipukul lagi, padahal kamu sendiri yang mengarahkan pikiranmu ke hal itu. Yang harus kamu ketahui tentang trauma. Bahaya trauma. Kalau tidak disembuhkan, trauma akan menyakiti dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Trauma akan membuatmu melakukan self-sabotage lagi dan lagi.
Masa depanmu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada masa lalumu, tapi ditentukan oleh bagaimana kamu melihat masa lalumu. Teori Adler. Inilah kenapa satu kejadian yang sama bisa membuat dua orang memiliki masa depan yang luar biasa berbeda. Contohnya, seorang ayah dengan dua anak memiliki kebiasaan mabuk-mabukan. Anak pertama ketika dewasa akhirnya tidak pernah menyentuh alkohol, sama sekali tidak pernah, karena sudah melihat bagaimana alkohol bisa membuat hidup ayahnya berantakan. Sedangkan anak kedua menjadi pecandu alkohol karena melihat sang ayah yang kecanduan seumur hidup dan ia pun berpikir bahwa hidupnya memang sudah ditakdirkan menjadi berantakan. Karena sesuatu terjadi di masa lalu bukan berarti itu akan terbawa ke masa depan, kecuali kamu menyeretnya kemana-mana. Kamu bukanlah traumamu, jadi jangan mengidentifikasi diri sendiri dengan trauma. Karena di detik kamu sudah melabeli dirimu sendiri berdasarkan traumamu itu, di saat itu juga kamu akan berhenti mencoba untuk sembuh. Bukan aku broken, tapi aku merasa broken. Karena perasaan itu datang dan pergi, dan suatu saat kamu akan belajar menjadi utuh lagi. Tapi di saat kamu bilang broken, then it's become who you are. Kamu adalah apa yang kamu fokuskan. Kembali ke LOA. Please be mindful tentang apa yang paling sering kamu pikirkan, katakan, dan rasakan. Semakin sering diceritakan, energinya akan semakin kuat, baik ingatan tentang kejadian menyenangkan maupun trauma. Otak bahkan tidak bisa membedakan kenyataan dan imajinasi. Jadi, semakin kamu mengulang kejadian itu dengan menceritakan atau mengenang, sambil mendengarkan lagu sedih, di saat itu otak berpikir bahwa kejadian itu benar-benar terulang lagi di dunia nyata. Jika yang paling sering kamu ceritakan adalah di saat bertemu orang lain, yang paling sering kamu pikirkan dan paling sering kamu tangisi adalah traumamu, akhirnya kamu menjadikan trauma itu sebagai fokusmu. Dan siapa kamu akan ditentukan oleh apa yang kamu fokuskan. Dan ingat, hukum LOA adalah menarik apa yang kamu fokuskan. Inilah kenapa orang yang trauma akan masa kecilnya yang tidak mendapat cukup kasih sayang saat dewasa biasanya dia akan mendapatkan pasangan yang emotionally unavailable. Sebagai manusia, kita cenderung menarik luka yang rasanya familiar. Itulah kenapa anak yang pernah trauma karena kurang rasa sayang, ketika dewasa dia menemukan pasangan yang baik dan penuh kasih sayang dan berbeda dengan sosok orang tuanya dahulu. Dia akan merasa kurang nyaman. Tanpa sengaja, saat dewasa, dia akan selalu memilih pasangan yang kurang memberi kasih sayang. Sama seperti sosok orang tuanya dahulu. Sedihnya lagi, Sedihnya, lagi-lagi kita selalu memilih luka yang sama, seperti yang kita rasakan sebelumnya, karena rasa familiar itu memberikan rasa nyaman, seolah-olah kamu sudah mengenal orang itu dari dahulu. Itu karena tanpa kamu sadari, orang-orang itu mengingatkanmu dengan orang yang memberimu trauma. So, please heal. Otherwise, you will attract your pain to happen again and again. Fokus kepada fokus kepada menyembuhkan diri sendiri dan berubahlah, lupakan objeknya. Karena orangnya akan terus berganti, namun experience-nya akan sama. Sampai kamu mengubah siapa kamu. Pola itu akan terus berulang. Hari ini aku akan jelaskan tentang trauma dan triggernya dengan cara sederhana yang bisa kamu pahami. First, let's say semua orang punya tanah lapang masing-masing. Semua orang punya tanah lapang masing-masing. Dan di saat ada kejadian menyakitkan yang terjadi kepadamu sejak kecil, kamu akan menganggap itu sebagai satu galian lubang setinggi 10 cm di tanah lapangmu. Sampai di sini paham kan? Di saat kejadian menyakitkan ini terjadi sekali lagi, di saat kejadian menyakitkan ini terjadi sekali, it's okay. Karena
Di saat kamu jalani lubangnya hanya 10 cm. Tapi di saat kejadian ini berulang, contohnya bullying sejak SMP dan berulang terus hingga SMA, maka galianmu akan semakin dalam dan dalam, bisa sampai ratusan meter bahkan lebih. Lubang yang dalam yang membuat kita jatuh ini adalah trauma. Sebagai manusia, karena tidak tahu bahwa lubang ini ada, biasanya kita akan mencoba kuat dan mengalihkan fokus kita seolah-olah lubang ini tidak pernah ada. Seolah-olah kita hidup dengan kain hitam yang lebar, supaya orang-orang tidak tahu bahwa kita punya luka di balik kain itu. Sehingga kita di luar tanah lapang terlihat sempurna. Sampai ada saat di mana ada yang namanya trigger, suatu kejadian atau seseorang yang memicu luka untuk kembali muncul. Seandainya suatu hari ada seseorang berkata sesuatu yang memicu kita untuk terluka, kita akan jatuh lagi di lubang yang kita tutupi kain tadi. Karena lubangnya sekarang bertambah lagi 100 cm, kainnya tanpa sengaja terbuka dan kita terperosok lagi. Makanya, kejadian yang sama akan memunculkan reaksi yang berbeda oleh A dan B. Karena A punya trauma sehingga akan mudah tertrigger, sedangkan B tidak punya, maka dia bahkan tidak menyadari apa yang orang lain katakan. Terus, apa yang harus dilakukan? Ya, satu-satunya cara adalah menutup lubang itu satu per satu, menutup 10 cm per 10 cm. Tidak bisa langsung instan karena seperti trauma yang terbentuk, healing pun juga butuh proses. Dan prosesnya nanti, walau kamu sudah menutup sebagian lubang galian bekas masa lalu, akan ada masa di mana seseorang berkata sesuatu dan kamu akan tertrigger lagi dan jatuh lagi. But this time jatuhnya tidak akan terlalu dalam karena sebagian sudah kamu tutup lubangnya dan di saat itu terjadi, please keep going. Karena walau masih jatuh, kamu ada kemajuan. Walau tidak terlihat, tapi kamu healing. So, please continue and be strong. Selanjutnya, you are not victim. Saatnya mengambil tanggung jawabmu atas kehidupan pribadimu. I'm so sorry tentang segala sesuatu yang pernah kamu alami dan aku tahu bahwa tidak ada yang pantas untuk melalui apapun yang kamu lalui sebelumnya. Tapi, bukankah itu jadi cukup alasan bahwa sekarang kamu begitu berkah untuk kebahagiaan dan bebas? Tapi itu akan mustahil jika kamu masih selalu menyalahkan semua orang, termasuk dirimu sendiri. Kamu sekarang punya pilihan, dan ini waktunya untuk sembuh dari trauma. At the end of the day, trauma inilah yang membuatmu menjadi kamu yang sekarang, yang penuh kasih dan kuat, yang nantinya akan memperlakukan orang lain dengan sebaik mungkin yang kamu bisa. So it's time to wake up and try, and keep trying no matter how many times you fail. Kata-kata itu powerful, so instead of saying aku victim, aku bisa mengganti dengan aku luar biasa powerful dan lebih kuat dari traumaku. Aku healing. Lanjut, fokus kepada hal positif dari trauma. Aku tahu itu hal yang luar biasa sulit. Aku pun dahulu selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa laluku membuatku menjadi aku yang luar biasa buruk. Aku merasa aku menjadi cengeng, pemarah, mudah tersinggung, lemah semuanya karena trauma itu. Hingga suatu hari aku tersadar bahwa tanpa trauma itu aku tidak akan menjadi aku yang sekarang. Tanpa trauma itu, aku tidak akan peduli untuk mendengarkan curhatan orang yang tidak kukenal. Aku tidak akan menjadi lebih berhati-hati supaya tidak menyakiti orang lain. Tanpa trauma itu, aku tidak akan bermental baja seperti sekarang. Dan tanpa trauma itu, aku tidak akan memahami begitu banyak pelajaran yang sudah aku pelajari di usia sekarang. Trauma itu memang luar biasa menyakitkan, namun seperti emas yang ditempa menjadi logam mulia, luka yang pernah ada itu membuatmu menjadi luar biasa berharga. Lanjut, halaman 241. Kenapa kita tidak mau melepaskan trauma?
Kadang tanpa sadar kita tidak mau melepaskan trauma, karena trauma membuat kita merasa penting dan unik. Aku ingat 2 tahun lalu ketika pindah dari maskapai satu ke maskapai lainnya, setiap terbang, kepindahanku dari satu maskapai ke maskapai lainnya selalu aku jadikan topik pembicaraan. Kenapa? Karena saat itu adalah satu-satunya hal yang aku rasa cukup menarik dan berbeda dari yang lainnya. Sehingga aku pun berpikir bahwa itu adalah satu-satunya cara supaya bisa mendapatkan perhatian. Ternyata, hal ini sama dengan trauma yang selalu aku jadikan senjata saat berkencan. Aku selalu menceritakan traumaku kepada laki-laki yang aku sukai. Sekarang, kalau dipikir-pikir, aku selalu saja menceritakan hal yang sama ke semua lelaki yang baru aku kenal karena trauma itu adalah sesuatu yang membuatku berbeda dari orang lain. Sehingga dengan menceritakan trauma itu, aku tanpa sengaja berpikir bahwa aku spesial. Maka, coba tanyakan ke diri sendiri, seberapa sering kamu membicarakan trauma ini? Jika yang kamu ajak bicara bukan psikolog dan tujuanmu menceritakan bukan untuk mencari penyelesaian, mungkin kamu tanpa sadar menggunakan trauma ini untuk membuatmu merasa penting. Akhirnya, kamu pun memang tidak mau melepaskan karena tanpa trauma ini, kamu akan menjadi orang biasa saja. Kadang juga kita tidak mau melepaskan trauma karena trauma itu adalah alat tercanggih untuk membenarkan perbuatan kita. Trauma ini kadang tanpa kita sadar, kita gunakan sebagai tameng untuk alasan supaya kita tidak perlu menghadapi ketakutan atau kemalasan kita. Kenapa tidak mau berenang? Oh, aku trauma karena dahulu pernah tenggelam waktu aku berumur 7 tahun. Kenapa tidak mau mendaki gunung? Oh, aku dahulu pernah tersesat di gunung waktu aku berumur 12 tahun. Kenapa tidak mau ikut perlombaan itu? Oh, aku dahulu pernah ada trauma, pernah ikut lomba dan mengalami kekalahan yang memalukan. Bukannya memandang remeh trauma, tapi kadang tanpa sengaja kita menggunakan trauma sebagai alasan supaya kita tidak merasa bersalah di saat memilih untuk stay di comfort zone kita. Seolah-olah trauma itu adalah titik akhir yang tidak ada komanya. Padahal jika kamu mau berusaha lebih keras dan konsisten, trauma itu pasti sedikit demi sedikit akan sembuh. Akan sembuh kok. Tapi pada saat kamu sudah menggunakan trauma sebagai alat untuk membenarkan sikapmu, dan that's it. Tanpa sengaja kamu sendiri yang memilih untuk memelihara trauma itu. Karena trauma itu menjadi alasan ampuh yang membuatmu dan membuat orang lain menerima kamu yang tidak mau berubah menjadi the better me. Lanjut halaman 243, teknik menyembuhkan trauma. Talk with your monster. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi teknik ini digunakan untuk mengenali dirimu sendiri. Teknik ini adalah teknik real yang digunakan dalam neuro-linguistic programming untuk memprogram ulang otak kita, sehingga mengubah alam sadar kita. Jadi walaupun sepertinya silly, teknik ini benar-benar bekerja. Aku selalu mempraktikkan teknik ini dan selama 2 kali aku praktikkan, dalam sekali langsung aku rasakan hasilnya. Langkahnya, coba duduk atau berbaring di tempat yang tenang, lalu tutup matamu. Hari ini kamu akan berbicara dengan bagian-bagian dari dirimu sendiri yang hidup di alam bawah sadarmu. Bayangkan kamu masuk ke dalam sebuah gua yang sunyi untuk bertemu bagian dirimu yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Di saat memasuki gua, bayangkan kamu bertemu monster trauma tadi. Kamu bisa bayangkan sedetail mungkin bagaimana bentuknya, seberapa besar, warnanya apa, teksturnya seperti apa, mukanya bagaimana, suaranya seperti apa. Siapa monster itu? Kenalan dulu. Tanya namanya siapa. Coba minta maaf karena sudah hidup sekian lama dan baru sekali kamu berkenalan dengan dirimu sendiri. Setelah itu, coba mulai ngobrol. Jangan kaget kalau di tahap ini akan ada banyak hal baru yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri. Coba kamu bercerita, bagaimana trauma ini sudah memengaruhi hidupmu. Tanyakan kepada si monster, sebenarnya apa sih yang kamu takuti? Kenapa kamu ada? Apa harusnya aku membencimu? Intinya, tanyakan semua pertanyaan yang ingin kamu tanyakan.
As weird as it sounds, nanti jawabannya akan mengalir begitu saja. Tanyakan juga apakah ada hal yang ingin disampaikan ke kamu. Setelahnya berterima kasihlah. Aku tahu kamu berniat baik, kamu ingin melindungi, tapi sekarang aku sudah lebih kuat kok, bla 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 bla. Lalu tanyakan apa si monster trauma ini mau diajak berkompromi untuk lebih baik. Kamu sampaikan juga apa yang kamu harapkan. Apakah kamu mau supaya trauma tadi menyembuhkan dirinya sendiri, lebih kuat, lebih bahagia lagi? Katakan saja apa yang kamu mau, sampai kamu deal untuk kedepannya apa yang akan diubah. Lalu lagi-lagi kamu berterima kasih karena si monster mau diajak untuk menjadi lebih baik. Kamu peluk si monster itu dan setelahnya si monster yang sebelumnya seram seperti raksasa warna merah akan berubah menjadi monster lucu kecil yang bikin gemas. Kamu pamitan lalu pergi. Teknik ini bisa digunakan untuk mengatasi banyak hal juga selain trauma. Bisa untuk insecurity, wounded inner child, anger, envy, sadness, loneliness, semua bisa. So far, aku pribadi sudah bertemu 2 kali dengan monsterku. Si anger aku beri nama Mucu dan si jealousy aku beri nama Muci. Aku lakukan salah satu teknik NLP Neuro Linguistic Programming ini dan akhirnya angerku bisa diajak negosiasi dan di saat aku dihadapkan dengan hal yang biasanya membuat aku tertrigger, ternyata aku malah jadi super calm. Kalau sudah marah, aku selalu membayangkan bentuknya si Mucu dan berkata dalam hati, "Mucu, jangan gitu ya." Ternyata anger and jealousy yang kamu selalu kira buruk itu sebenarnya punya niat baik untuk melindungi kita. Hanya saja caranya kadang yang salah. Cuma perlu diedukasi dengan lebih lembut seperti ibu yang mengajari anaknya untuk membaca pertama kali. Lanjut, halaman 246. Write letters to yourself. Caranya gampang, tulislah sebuah surat seolah-olah surat ini datang dari orang yang membuatmu trauma atau justru dari orang yang paling kamu sayang atau bahkan dari Tuhan. Seandainya kamu adalah mereka, apa yang akan kamu katakan ke diri sendiri? Seandainya kamu adalah mereka, apa alasan kamu membuat dirimu harus melewati trauma itu? Contoh, Dear Anna, maaf kamu harus melalui semua trauma yang kamu lalui. Aku sudah mencoba berbagai cara sebelumnya, tapi ternyata hanya luka ini yang akan mengubah kamu menjadi versi terbaik dirimu yang sekarang. Trust me, I do that because I love you so much. I love you with all of my heart and more. Dan aku hanya mau yang terbaik buat kamu. Semua ini akan membuat kamu tumbuh dan bukan mematahkan kamu. Kamu hanya perlu percaya. With love, Tuhan. Surat-surat ini akan memberimu kesimpulan dan cara pandang berbeda yang akan menyembuhkan traumamu. Lalu healing meditation. Caranya hampir sama dengan meditasi biasa, hanya saja ada beberapa langkah tambahan. Jadi, temukan posisi yang nyaman, lalu fokus kepada napasmu. Di saat kamu sudah merasa fokus, bayangkan ada suatu sinar yang menyinarimu seutuhnya. Bayangkan warnanya sedetail mungkin. Aku biasanya membayangkan warnanya keemasan, di mana sinar keemasan tadi adalah healing light yang bisa membersihkan tubuhmu dari dalam. Di setiap kamu menghirup napas panjang, disitulah kamu menghirup healing light. Di setiap kamu menghembuskan napas panjang, disitulah kamu membuang trauma, rasa sakit, dan rasa yang kamu tahu itu tidak bagus untuk dirimu. Coba rasakan di mana letak trauma dan rasa sakit itu. Lalu pegang bagian yang sakit itu. Kemudian buang semua perasaan itu perlahan-lahan melalui napas sampai kamu merasa tubuhmu benar-benar bersih dan dipenuhi oleh healing light. Lanjut teknik ice cream. Coba tuliskan kenangan buruk atau pikiran buruk apa yang sering terlintas di kepalamu. Di sebelahnya tuliskan kenangan bahagia dan pikiran baik yang kamu inginkan untuk melintas di pikiranmu. Contoh, kejadian buruknya adalah teringat di saat dia dipukuli oleh ayahnya.
Diganti dengan kejadian menyenangkan di saat makan es krim, lalu gambarkan bagaimana kamu makan es krim di catatanmu, lalu bayangkan. Jadi, setiap kamu teringat trauma itu, kamu harus menggantinya dengan ingatan tentang hal-hal yang menyenangkan. Perlu diingat, kamu tidak boleh berkata ke diri sendiri, "Jangan mengingat trauma," karena semakin melarang diri sendiri, kamu justru semakin mengingatkan diri sendiri. Di saat kamu membayangkan memori trauma, kamu bisa membayangkannya dan melihatnya di layar yang super duper kecil dan terus mengecil sampai kamu tidak bisa melihatnya lagi. Bayangkan gambarnya menjadi kabur, menjadi hitam putih, dan suaranya menjadi sangat pelan hingga tidak terdengar lagi. Dan di saat kamu membayangkan kenangan positif, bayangkanlah layarnya luar biasa besar seperti bioskop, bayangkan suaranya jelas dan resolusinya tinggi. Teknik ini harus dilatih terus-menerus dan akan semakin berhasil dengan semakin sering kamu praktikkan. You have to force your mind to change. Lanjut, talk with your inner child. Coba lihat ke diri sendiri di cermin dan panggil sosok dirimu sewaktu kecil dahulu. Lalu katakan semua hal yang kamu harapkan bisa katakan kepadamu pada 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun yang lalu. Apa yang akan kamu katakan? Apa yang akan kamu katakan? Lanjut, memprogram ulang alam bawah sadar setelah trauma. Yes, biasanya apa yang ada di alam bawah sadar kita itu terbentuk di saat kita kecil. Karena di saat itu vibrasi kita ada di frekuensi yang rendah, yaitu theta. Ini disebut dengan level hipnosis. Tahu kan apa itu hipnosis? Itu adalah salah satu terapi psikologi dengan sugesti yang diberikan oleh tenaga medis profesional. Di frekuensi theta ini, kita akan berada di antara alam sadar dan imajinasi. Dan ini adalah frekuensi yang lemah. Karena segala sesuatunya langsung masuk ke alam bawah sadar tanpa filter. Makanya anak-anak lebih mudah untuk menyerap segala sesuatu hingga terbawa sampai dewasa. Walaupun di saat dewasa ini, vibrasi kita masih bisa berada di frekuensi theta, tapi memang tidak lama, tepatnya di saat kamu bangun tidur dan serasa nyawa belum terkumpul seutuhnya, atau di saat kamu mau tidur dan rasanya sudah sangat mengantuk. Makanya, cara paling mudah untuk mengubah program alam bawah sadarmu adalah dengan menghipnosis diri sendiri di saat kamu sedang berada di frekuensi theta ini. Caranya gampang, coba rekam suaramu, nyatakan afirmasi-afirmasimu, katakan berulang kali, lalu edit rekaman itu supaya afirmasinya bisa diulang selama 30 menit. Atau kamu bisa mendengarkan hipnosis yang ada di YouTube seandainya sugesti yang diberikan di video itu sesuai dengan apa yang kamu mau. Putarlah rekaman atau video afirmasi itu setiap hari di saat kamu sedang mengantuk yang luar biasa. Kebanyakan orang akan menerima luka trauma kita, tetapi tidak dengan senjata kita. Matthew Hussey. Kita semua punya senjata masing-masing yang kita gunakan di saat kita takut untuk terluka lagi. Entah dengan melakukan silent treatment, pasif agresif, entah dengan menyerang menggunakan kata-kata kasar, sarkasme, memukul orang, dan sebagainya. Sebenarnya, kebanyakan orang akan menerima luka kita kalau kita mau menceritakan luka itu dengan cara yang baik. Sayangnya, kita seringkali justru menyerang orang-orang yang kita sayangi karena kita takut terluka lagi. Pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan yang terpenting, diri kita berhak untuk mendapatkan versi terbaik dari diri kita sendiri. Tidak adil rasanya jika mereka yang tidak menyakiti kita harus menderita karena senjata-senjata yang kita tembakkan. Maka cobalah melakukan yang terbaik untuk healing. Hanya dengan begitu, kamu bisa menyayangi diri sendiri dan orang lain dengan sepenuh hati. Selanjutnya, make it more make sense. Find closure. It hurts you more
When you don't understand, sama seperti putus cinta yang menyakitkan, salah satu tahap yang diperlukan untuk move on adalah dengan mendapatkan closure. Jangan dihindari dan berusaha terlalu keras untuk melupakan, atau semuanya akan selalu menjadi kilas balik di ingatanmu. Sebaliknya, rasakanlah semuanya dan ingat satu persatu. Hadapi dan menangislah kalau kamu ingin menangis. Closure ini bisa kamu dapatkan melalui orang-orang yang terlibat di peristiwa menyakitkan itu atau bisa dilakukan dengan dirimu sendiri. A. Closure dari orang di masa lalu. Kamu perlu menimbang-nimbang terlebih dahulu apakah orang yang menyebabkan trauma itu kira-kira bisa menyembuhkan atau malah akan lebih menyakiti. Bila orang ini termasuk tipe yang toksik, narsistik, maka gunakanlah cara lainnya. Tapi seandainya orang ini kamu rasa sudah berubah atau ada orang lain yang terlibat di mana kamu bisa membicarakan tentang peristiwa itu, maka lakukanlah. Dengan menceritakan dan mengulang kejadian yang menyakitkan itu, kamu bisa membuat hal-hal yang selalu tidak masuk akal menjadi lebih masuk akal, sehingga kamu bisa lebih menerima dan melihat sudut pandang itu dari sudut pandang barumu ketika kamu sudah dewasa sekarang. Ada kebijaksanaan baru di sana yang akan membuatmu memahami trauma itu dengan perasaan yang lebih dewasa. Aku punya childhood trauma dan melakukan percakapan tentang trauma itu dengan orang tuaku membuat aku bisa mengerti alasan-alasan yang 10 years old me will never understand. Maka walaupun berat, carilah closure itu sekarang di saat kamu sudah lebih dewasa. Buatlah peristiwa-peristiwa menyakitkan itu menjadi sedikit lebih masuk akal. B. Closure dengan diri sendiri. Walaupun berat, siapkanlah satu hari di mana kamu akan mengulang segala ceritanya dengan detail. Pergilah ke suatu tempat, baik itu taman atau suatu kafe yang tidak akan kamu datangi lagi. Mulailah putar semua kenangan pahit itu, menangislah jika bisa, teriaklah jika itu perlu. Lagi-lagi, kamu akan mencari alasan mengapa hal itu harus kamu akan mencari alasan mengapa hal itu harus terjadi dan mengapa orang-orang itu melakukan hal menyakitkan di masa lalu. Bukan untuk menyetujui perbuatannya sama sekali bukan, tapi dengan mencari alasan dan membuat semua ini sedikit lebih masuk akal akan membuatmu berhenti bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Atau mengapa dia menghancurkan hidupku. Dengan mencoba membuatnya sedikit lebih masuk akal, lebih mudah untuk kamu menerima bahwa hal itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Habiskanlah waktu selama mungkin yang kamu perlukan. Lalu di saat kamu selesai, tinggalkanlah tempat itu dan tinggalkan kenangan-kenangan pahit itu juga di sana. Jangan kamu bawa lagi. Sudah cukup beban di pundakmu selama ini, sekarang waktunya bebas, biarkanlah trauma itu tertinggal di sana. Ciri-ciri kamu sudah healing dari trauma. 1. Berpikir dengan lebih positif. 2. Ketika ingat dengan kejadian yang sempat membuatmu trauma, kamu tidak merasa terluka. 3. Kamu jarang overreacting terhadap situasi-situasi yang sebelumnya selalu men-triggermu. 4. Hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu membaik, kamu tidak toksik lagi. 5. Kamu bisa menerima kejadian itu apa adanya dan tidak berpikir apa yang seharusnya terjadi. 6. Trauma itu tidak menjadi fokus hidupmu lagi. Jarang kamu pikirkan dan ceritakan. 7. Kamu berhenti menyalahkan semua orang, termasuk diri sendiri. 8. Kamu bisa meninggalkan toxic people. 9. Kamu bisa mencintai dirimu sendiri. 10. Kamu lebih jarang mengalami anxiety. 11. Kamu lebih mudah untuk fokus. 12. Kamu tidak kecanduan hal negatif lagi. Makanan, rokok, alkohol, pornografi, dan lain-lainnya. 13. Kamu tidak berprasangka buruk terhadap semua orang. 14. Kamu tidak selalu berpikir tentang kemungkinan terburuk dari segala situasi. Know yourself. 1. Apakah hal menyakitkan yang sampai sekarang masih terekam jelas di pikiranmu? 2. Jelaskan bagaimana kejadian itu memberikan impact atau dampak kepada kehidupanmu. 3. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyembuhkan trauma itu? Selanjutnya, chapter 9, Key of Happiness.
Bahagia itu apa sih menurutmu? Pernahkah kamu memikirkan itu? Aku yakin kebanyakan dari kamu sudah memikirkan kebahagiaan karena dari kecil biasanya kita sudah dicekoki dengan apa arti bahagia itu sendiri. Guru kita biasanya bilang kalau bahagia adalah di saat kamu sukses mencapai cita-cita. Orang tua biasanya bilang kalau bahagia adalah di saat kamu bisa berbakti dan membawa mereka ke surga. Namun, coba lupakan sejenak apa arti kata bahagia menurut dunia, dan pikirkanlah apa sebenarnya bahagia yang benar-benar bahagia menurut versi kamu. Semua orang pasti akan punya jawaban yang berbeda, terlepas dari jawaban klise yang diberikan orang dewasa di saat kita kecil itu. Akan tetapi, apapun jawaban kamu tentang arti bahagia, tidak ada masalah asalkan definisi itu sesuai dengan hal-hal di bawah ini. Pertama, bahagia itu harus mudah. Kalau bahagia itu adalah standar dan definisi yang kita buat sendiri, kenapa sih kita harus menaruh batas minimal tinggi-tinggi dan menyulitkan diri sendiri untuk melompatinya? Bahagia itu di saat aku berguna untuk bangsa, agama, dan dunia. Hahaha. Aduh, Pak Ijo, kenapa menyulitkan diri sendiri sampai bahagia saja harus bisa bermanfaat dahulu untuk bangsa, negara, dan agama? Lah, bermanfaat itu definisinya apa? Sedangkan menurut Bejo misalkan, dia mengatakan kalau bahagia menurutnya itu ya hal-hal sepele seperti makan pizza di hari Minggu. Akhirnya, siapa yang setiap minggu bahagia dan siapa yang mati-matian sampai dia meninggal tetapi masih belum merasa pantas untuk bahagia? Kedua, jawaban itu harus mencakup diri sendiri. Kalau definisi bahagiamu itu isinya sudah ada orang lain, please coret aja. Du, Mas, Mbak Yu, Pak D, Bude, kamu saja mengurusi emosi dan mood kamu sendiri butuh perjuangan panjang yang sampai sekarang belum benar. Nah, sekarang mau sok-sokan bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Sekarang dipikir lagi, iya kalau yang di iya, kalau yang mau dibahagiakan itu waras. Nah, kalau sekarang bahagia menurut versi orang itu adalah berguna untuk nusa, bangsa, dan agama, lalu bagaimana? Hahaha, akhirnya kamu, Painem, mau bahagia sekali saja harus setengah mati. Harus membahagiakan orang lain, membahagiakan diri sendiri, dan menanggung beban definisi bahagia dari orang itu. Jadinya sekarang kamu juga harus berguna bagi nusa bangsa dan agama dong. Wadalah, lalu kapan bahagia mundur? Ketiga, bahagia adalah sesuatu yang bisa kamu kontrol. Misalnya, aku bahagia saat semua orang yang aku sayangi sehat. Waduh, Joko, nanti kalau ada yang sakit terus meninggal, apakah selamanya kamu akan menderita? Bukankah lahir, sakit, dan meninggal itu termasuk dalam siklus kehidupan? Bukankah dari awal kamu lahir, kamu sudah tahu bahwa tidak selamanya manusia akan sehat? Berarti apakah kenyataan itu membuat kamu terlahir dengan nasib sebagai orang yang tidak bisa bahagia? Jawabannya terserah, ada di kamu. Toh definisi bahagia itu kamu yang buat, bukan Tuhan. Keempat, bahagia harus realistis. Aku bahagia saat disayang semua orang. Aku bahagia saat semua mimpiku tercapai persis seperti yang aku mau. Pertanyaannya, adakah orang yang disayang oleh semua orang? Bisakah semua hal di dunia ini terjadi persis sesuai ekspektasimu? Persis loh ya. Semakin tinggi standar bahagia yang kamu tetapkan, semakin susah rasanya kamu mau bahagia. Terus kamu bertanya-tanya dan iri, Tuhan kenapa Painem bisa bahagia tapi aku tidak? Kenapa Tuhan? Salahku apa? Ya salahmu itu adalah ketika Painem mampu mengartikan bahagia sebagai bisa bangun siang di hari libur, kamu justru membuat versi bahagia yang belibet, angel, dan ruwet. Ya pantas saja kamu tidak bisa bahagia, Paijo. Sudahlah, tidak usah sok. Yang susah bukan berarti benar.
Bahagialah setiap hari. Kamu berhak kok. Bahagialah dari hal-hal kecil, seperti kamu dahulu bahagia hanya karena bisa makan Indomie di hari Minggu. Entah hidup sampai usia 100 tahun atau cuma sampai 30 tahun. Hidup ini luar biasa singkat. Maka berbahagialah di saat kamu bisa pakai handphone sambil cuci piring dan joget-joget tidak jelas. Berbahagialah saat kamu bisa memberi 2.000 ke badut yang kamu temui di jalan. Berbahagialah di saat kamu bisa minum air sebanyak 2 liter hari ini. Berbahagialah dengan alasan-alasan terbodoh yang membuat orang lain selalu heran. Begini saja kamu sudah senang. Yes, aku selalu bahagia dari hal-hal kecil. That's me. Dan itulah kenapa aku selalu bahagia. Jadi, apa arti bahagia menurut kamu? Selanjutnya halaman 260. Meraih kebahagiaan yang ada di dalam kendali kita. Vibrasi atau energi. Well, di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol dalam menjaga kebahagiaan dan inner peace kita. Nah, energi atau vibrasi ini adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, sesuatu yang kalau kita pahami dan bisa kita jaga akan membuat kita memiliki vibrasi atau energi yang positif. Apabila kita bisa berada di titik itu, kita akan menarik hal-hal positif dan hal-hal baik juga ke dalam kehidupan kita. Law of Attraction. Jadi, apa sih vibrasi atau energi itu? Aku akan mencoba menjelaskan secara simpel banget. Bayangkan saja kalau kita adalah sebuah magnet. Sebagai magnet, kita punya getaran yang dipancarkan, di mana getaran inilah yang menarik segala sesuatunya ke benda itu. Nah, vibrasi atau energi ini tidak kasat mata, sama halnya dengan hukum gravitasi. Tidak terlihat kan si gravitasi ini, namun jelas bahwa ia ada. Kamu bisa rasakan keberadaannya. Pernahkah kamu ada di suatu tempat dan kamu bisa merasakan kalau ada seseorang dari belakang atau sampingmu, padahal kamu tidak melihat siapapun, tetapi kamu merasa dilihat? Kok bisa? Ya, itu karena energi dari orang tersebut difokuskan ke kamu. Jadi kamu bisa merasa itu adalah bukti bahwa energi dan vibrasi itu nyata. Contoh lainnya, kamu baru saja kenalan dengan seseorang. Dia ramah dan lain sebagainya. Namun, kamu bisa merasakan suatu feeling tidak enak tentang orang tersebut. Padahal kamu sebenarnya tidak ada alasan, akan tetapi perasaan tidak enak itu tetap ada. Kok bisa? Ya, itu karena kamu bisa merasakan energi atau vibrasi dari orang tersebut. Nanti semakin kamu peka, semakin mudah bagi kamu untuk merasakan energi dari orang lain. Jadi, kamu bisa tahu lebih cepat kalau energi orang itu off dan bahwa orang tersebut ada maksud tidak baik atau yang lainnya. Coba lakukanlah eksperimen ini. Ambil dua baju. Baju A kamu cuci dengan benar. Kamu setrika, beri pengharum, gantunglah dengan cantik di lemari atau dilipat yang rapi. Sementara baju B tidak kamu cuci maupun kamu setrika. Kamu untel-untel bikin kusut dan setelah itu kamu lempar ke lemari suka-suka. Setelah itu pakai baju A dan B secara bergantian. Bagaimana rasanya? Nah, itu energi. Tidak terlihat kan? Namun kamu bisa merasakan energi dan vibrasi tersebut. Dan di saat kamu memakainya, energi tersebut akan memberikan efek atau dampak untukmu. Jangankan kamu pakai, dilihat pun sudah membawa efek. Hahaha. Vibrasi atau energi itu bukan cuma manusia yang punya, tetapi segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti punya juga. Bahkan benda mati pun punya. Makanya di saat aku pergi ke Kamboja, ke tempat yang dahulu bekas penyiksaan dan pembunuhan orang-orang waktu mereka dipimpin oleh seorang diktator, aku langsung tidak sanggup. Energinya sangat-sangat kuat. Selesai dari situ, energinya
terbawa karena di situ adalah tempat yang penuh dengan vibrasi negatif seperti ketakutan, kesedihan, perbuatan sadis, dan lain-lain. Bukan itu saja, meski tidak terlihat secara langsung, energi juga bisa ditransfer. Contohnya ketika kamu membaca unggahan seseorang yang menulis tentang dirinya yang sakit hati misalnya, atau juga marah, bahagia, semangat, kamu pasti akan merasakan energinya. Oleh karena itu, aku tidak setuju untuk mendengarkan curhatan-curhatan banyak orang dan seringkali takut kalau energi negatif. Kamu mungkin tidak sadar, sampai kemudian tiba-tiba bad mood atau justru menangis seharian. Contoh lain energi, misalnya yang paling sepele, ketika kamu di kamar, kamu merasa ada orang masuk, padahal kamu tidak melihat ataupun mendengar apa-apa. Kamu biasanya bisa merasa kalau kamu peka. Ya itulah inti dari energi atau vibrasi. Kak, saat seseorang kangen sama kita, terus kita bisa merasakan, apakah itu vibrasi? Oh, yes, 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 itu vibrasi. Kamu pas lagi peka dan energi orang itu sedang ada di titik kuat dalam hal memfokuskan energinya ke kamu, akhirnya kamu bisa merasakan. Jumlah energi atau vibrasi ini berbeda antara satu dengan lainnya, baik hal, benda, ataupun orang. Semua punya jumlahnya masing-masing. Let's say, tisu kusut yang kamu taruh di meja dan kamu diamkan selama sehari punya satu energi negatif. Nanti ditambah bantal berantakan, baju kotor di lantai, dan lain sebagainya. Akhirnya jumlah negatifnya misalkan jadi 11. Di saat energimu sedang ada di posisi 78, kemudian dikurangi 11, kamu akan masih merasa oke-oke saja. Namun, nanti di saat energimu sedang ada di posisi rendah karena hal-hal lainnya, lalu kamu melihat benda-benda kotor dan berantakan tersebut, kamu akan drop. Jadi, kamu harus hati-hati dan pay attention ke hal-hal di sekitarmu, biar kamu bisa menimbang-nimbang agar jangan sampai drop. Kalau dahulu kamu tidak paham kenapa kamu tiba-tiba bad mood atau depressed mood dan lain-lain, sekarang kamu sudah paham dengan energi atau vibrasi. Jadi aku harap kamu lebih aware atau sadar dan berhati-hati tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kamu. Lanjut, mengendalikan ekspektasi. Unrealistic expectation, salah satu hal mengapa seseorang tidak akan pernah bahagia bisa disebabkan oleh pengharapan atau ekspektasi yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin. Aku ingat saat pertama kali pergi ke kelas meditasi dan diajari guru-guruku tentang ini. Aku langsung shock, seolah-olah ketidakbahagiaanku selama ini terjawab. Sekarang aku akan memberi contoh saja ya, seperti biasa, biar kamu paham. Orang A selalu bermimpi menjadi pramugara. Seandainya aku jadi pramugara, aku akan bahagia, katanya. Namun, di saat dia membayangkan pekerjaan pramugara, dia cuma membayangkan hal-hal bagusnya saja. Dia membayangkan tinggal di hotel bintang 5, membayangkan gaji besar tanpa harus banyak kerja, membayangkan fasilitas-fasilitasnya. Semua yang bagus-bagus saja. Suatu ketika impian itu tercapai, namun dia tidak bahagia. Mengapa? Karena dia kecewa dengan ekspektasinya sendiri. Dia hanya membayangkan hal-hal positif tanpa mau terbuka bahwa akan ada hal-hal tidak sempurna dalam pekerjaan itu. Dalam pekerjaan apapun di dunia ini, dia lupa kalau nanti jam tidurnya jadi berantakan. Dia lupa kalau dia akan jauh dari keluarga. Dia lupa kalau di hari-hari libur dia pun masih harus bekerja. Akhirnya dia kecewa, dia berhenti. Sekarang dia bermimpi untuk kerja di bidang lain. Lagi-lagi dengan unrealistic expectations. Setelah diterima, dia kecewa lagi. Begitu terus siklusnya, sampai mati tidak bisa bahagia. Hidupnya hanya sekadar sibuk ganti kerja lalu kecewa. Contoh kedua, kamu mau menikah. Di saat mau menikah yang dibayangkan cuma saat-saat bahagia, saat-saat romantis, saat-saat resepsi pernikahan yang meriah.
Lalu kamu akhirnya sudah menikah. Kemudian ada saatnya kamu berargumen dengan pasanganmu, which is normal dan wajar. Kamu akan kecewa dengan lebay dan merasa gagal dalam pernikahan. Kenapa? Karena kamu dari awal memiliki ekspektasi pernikahan yang sudah tidak masuk akal. Yang dibayangkan cuma rainbow and butterfly, padahal tidak ada pernikahan yang isinya cuma hahaha, hihihihi. Toh namanya pernikahan, namanya pernikahan adalah menyatukan dua orang yang berbeda. Kakak adik yang dibesarkan satu rumah saja sering bertengkar, apalagi kamu dengan pasangan yang punya kehidupan yang berbeda. Lalu siapa yang salah? Ya, ekspektasimu. Seandainya ekspektasimu realistis, kamu tidak akan merasa gagal. Karena dari awal kamu sudah tahu bahwa pernikahan yang memang akan ada kerikilnya dan tidak akan mulus, not a big deal. Contoh ketiga, ketika kamu mau liburan, yang dipikirkan cuma semua hal yang indah-indah saja, which is okay. Namun, di saat kamu sudah mengharapkan semua yang kamu ekspektasikan tadi menjadi kenyataan, disitulah kamu akan sering kecewa. Apalagi di saat ekspektasimu tadi sudah dari awal tidak masuk akal. Ekspektasimu adalah liburan yang sempurna. Nanti misalkan tiba-tiba di pantai kamu kena capit kepiting, kamu akhirnya menangis kesakitan. Akan tetapi menangisnya juga justru lebih kencang karena liburan sempurnamu terasa rusak sudah. Padahal sebenarnya biasa saja, tetapi terasa luar biasa karena kamu kecewa. Ekspektasi liburan sempurna milikmu tidak tercapai. Yang salah siapa? Lagi-lagi ekspektasi. Coba kalau ekspektasimu rendah dan atau biasa saja, kamu justru akan lebih bersyukur karena untung cuma kena kepiting, bukannya digigit hiu. Jadi, ekspektasi itu apa? Ekspektasi adalah keyakinan akan sesuatu yang seharusnya terjadi. Nah, kalau mimpi itu apa? Mimpi adalah keinginan, harapan, dan cita-cita yang kamu inginkan untuk terjadi. Terus, beda keduanya di mana? Beda banget. Ekspektasi ini kesannya sok paling tahu dan memaksa. Iya, dan memaksa apa yang kamu mau itu terjadi, seolah-olah ekspektasimu itu yang paling benar untuk terjadi. Sehingga di saat tidak terjadi, kamu akan marah dan kecewa berlebihan. Sebenarnya, ekspektasi itu masih oke, tetapi yang paling tidak oke adalah ekspektasi yang tidak realistis. Sedangkan bermimpi itu, kamu memiliki keinginan dan harapan, tetapi ada kepasrahan di dalamnya. Tidak ada unsur memaksa atau merasa bahwa mimpi kamu itu harus jadi nyata. Karena mimpi itu seperti bunga tidur. Kalau ada akan cantik, namun meski tidak ada, ia tidak masalah juga. Malah masih bersyukur sudah bisa tidur dengan pulas. Lanjut, mengukur kemampuan diri sendiri. Penting bagi kita untuk bisa mawas diri. Kamu harus bisa menilai kemampuan diri sendiri setiap saat. Ini luar biasa penting dan harus dilakukan terus-menerus. Mengapa? Karena diri kita ini terus berubah, apalagi dalam proses kamu belajar self-healing, LOA, anger management, self-love, dan lain-lain. Di saat kamu belajar, artinya bukan dari yang A, kemudian tiba-tiba Z, dari yang tidak mencintai diri, jadi tiba-tiba melakukan self-love. Seandainya sesederhana itu, pasti akan lebih mudah menilainya. Namun, well, it doesn't work that way. Ada versi kamu saat 1 bulan yang lalu, ada versi kamu 3 minggu yang lalu, ada versi kamu 2 hari yang lalu, ada versi kamu 2 tahun yang lalu, ada versi kamu 5 tahun yang lalu, dan ada versi kamu 1 minggu ke depan, 1 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, dan seterusnya. Selalu ada perubahan-perubahan kecil dari satu titik ke titik lainnya. Artinya akan ada banyak versi baru dari diri kamu. Terlebih, di saat kamu berusaha memperbaiki diri, hasilnya tidak instan. Tetapi kalau kamu berusaha, hasilnya akan konstan. Lalu, apa hubungannya dengan menilai diri sendiri?
Gunanya mengukur diri sendiri adalah supaya kamu tahu kemampuanmu sekarang ada di titik mana. Contoh pertama, misalkan kamu tahu self love yang kamu lakukan sudah naik, tetapi belum terlalu tinggi. Ya sudah, tidak perlu menantang untuk cerita tentang mimpi kamu dan tanya pendapat orang. Karena kamu sadar self love kamu belum tinggi, yang artinya omongan orang masih kamu anggap luar biasa penting dibandingkan pendapat kamu sendiri. Kalau sudah sadar, ya tidak usah sok menantang. Kalem saja, tidak perlu cerita. Toh kalau tidak cerita, orang tidak akan tahu. Kalau orang tidak tahu, mereka tidak akan berkomentar. Selesai. Lah, terus apa tidak boleh cerita-cerita ke orang lain? Ya boleh. Boleh kalau kamu nanti sudah ada di level di mana pikiranmu tentang sesuatu akan lebih penting daripada pikiran orang lain. Di saat omongan orang tidak bisa menjatuhkanmu lagi. Di situ kamu boleh cerita atau meminta pendapat. Kamu harus tahu ada di posisi mana. Kalau kamu masih sering ke-trigger dan lain-lain, ya tidak usah tanya pendapat orang lain. Beda cerita kalau orang tiba-tiba nyeletuk bertanya atau berpendapat kepada berpendapat tanpa diminta. Baru itu di luar kontrol kita. Namun, kadang kita sendiri yang mencari masalah tanpa sadar diri, yaitu dengan curhat tentang hal yang tidak perlu. Kalau tanggapannya tidak sesuai yang kamu mau, kemudian kamu sedih. Ketika mereka mengeluarkan komentar yang tidak ingin kamu dengar, kamu kecewa. Minta saran atau nasihat yang seharusnya tidak perlu kamu minta. Mereka memberi saran yang tidak sesuai, kamu menangis. Kamu harus tahu kamu berada di level mana, kemudian disesuaikan. Contoh lainnya, kalau kamu tahu hari ini sedang rendah energinya, ya tidak perlu sok mendengarkan curhatan orang. Sesederhana itu. Kalau kamu tahu kamu sedang tidak kuat, ya tidak perlu memaksakan diri untuk mengangkat atau menopang orang lain. Selalu ingat, you can pour from an empty cup. Jadi, kalau lagi kosong, ya tidak usah mencoba berbagi air. Kan kamu juga tidak punya air. Kamu harus tahu vibrasimu ada di level mana setiap saat. Jadi kamu tahu kapan harus berhenti. Contoh lain dari pentingnya mawas diri, di saat kamu berhubungan dengan toxic people, ya kamu harus tahu di level mana kamu ada sekarang. Kamu tahu kamu sekarang masih di level entry, masih menyembuhkan trauma dari mereka, masih healing, masih proses belajar self love. Artinya, kamu belum fine atau baik-baik saja. Kalau orang sakit flu, artinya dia baru proses pulang dari dokter dan minum obat pertama. Artinya, masih rentan, dan masih dalam proses menyembuhkan. Kamu harus tahu diri. Oh, aku lagi proses penyembuhan. Jadi jangan hujan-hujan dahulu, jangan minum air dingin, minum obat 3 kali sehari sesuai resep dokter. Istirahat, kan begitu bukan? Jangan justru berlagak seperti orang sehat, apalagi menantang malah hujan-hujan dan sebagainya. Lanjut halaman 269. Meraih kebahagiaan yang ada di luar kendali kita. Acceptance and deal with uncertainty. Kalau masalahmu ribet, ruwet, jelimet, buntu, tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban, maupun penyelesaian, well, mungkin memang itu bukan masalah yang harus diselesaikan, melainkan kenyataan yang harus diterima. Pernahkah kamu melakukan semua yang kamu bisa tetapi masih gagal? Pernahkah kamu ada di titik bahagia pada akhirnya tetapi kemudian justru kehilangan sesuatu atau seseorang yang disayang? Pernahkah kamu seolah-olah hidup tidak adil karena di saat kamu memulai hidup dengan serba kekurangan, temanmu justru beruntung dengan memiliki segalanya? Well, di sini akan dijelaskan alasan mengapa kamu tidak akan pernah bisa bahagia kalau kamu belum bisa menguasai ilmu acceptance. Alasan-alasan kenapa kamu harus menerima hal-hal di luar kontrolmu. Halaman 270. 1. Hal-hal
di luar kontrolmu itu ada tujuan atau fungsinya. Seperti kepompong yang retak akhirnya menjadi kupu-kupu. Kepompong yang retak itu bukan karena cacat atau rusak, tetapi karena memang begitu cara kerjanya. Tujuan dari kepompong itu adalah untuk tempat si kupu-kupu bertransformasi, bukan tempat tinggal si kupu-kupu untuk selamanya. Ternyata retaknya itu bukan sesuatu yang buruk, melainkan sebagai awal yang baru. Contoh, kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa dengan pasanganmu, entah pacar, suami, istri, atau siapapun itu. Namun, meskipun kamu sudah berusaha dan bertahan sekuat apapun yang kamu bisa, hubungan itu tetap tidak bisa dipertahankan. Kamu pun sedih, sakit, dan kecewa. Saat itu, kamu belum paham mengapa mereka harus pergi dari hidupmu. Namun, kamu harus menyadari bahwa orang-orang yang muncul dalam hidup kita, situasi yang kita temui di hidup kita, dan lain sebagainya, punya tujuannya masing-masing. Mungkin untuk membuat kamu menjadi sosok yang kuat, sosok yang bisa lebih bersyukur, yang bisa berempati, dan lain sebagainya. Ya sudah, pasrah saja. Di saat kita tidak bisa mengubah sesuatu, tolong terima dengan lapang dada. Aku janji, suatu saat nanti kamu pun akan bersyukur. Sama seperti aku yang membutuhkan waktu 4 tahun untuk akhirnya paham kenapa aku harus ditinggal setelah tunangan. Namun setelah setiap hari aku berterima kasih, namun, sekarang setiap hari aku berterima kasih karena aku sadar tanpa kejadian itu, aku tidak akan bisa menjadi Ana yang sekarang. Tidak akan menjadi better me. Kamu pun akan begitu nantinya. Dua, everything has their own agenda. Kamu punya agenda atau tujuanmu sendiri. Orang lain juga demikian. Kehidupan dan Tuhan juga punya agenda dan tujuan mereka sendiri. Di saat agendamu tidak terpenuhi sekarang, setidaknya agenda orang lain atau Tuhan terpenuhi. Ya sudah, berbahagialah saja untuk mereka. Selanjutnya, semoga agendamu terpenuhi. Tidak perlu ngambek seandainya kamu sudah mencoba yang terbaik tapi gagal. Sudah menerapkan LOA tapi juga ternyata gagal. Bagaimana kalau keinginanmu itu berseberangan dengan orang lain? Bagaimana juga kalau orang lain itu juga menggunakan LOA? Bagaimana kalau dalam doamu kamu berharap diterima di pekerjaan A, tetapi bos kamu di pekerjaan itu berdoa agar mendapat anak buah yang paling kompeten, padahal kamu belum begitu kompeten. Makanya doa si bos deh yang justru diterima hari itu. Sudahlah, makanya fokus saja dengan apa yang bisa dilakukan hari ini. Masalah hasil nantinya seperti apa, bukan urusan kita lagi, itu urusan Tuhan. Ingat, kamu itu bukan satu-satunya manusia di dunia ini. Kamu juga bukan satu-satunya yang punya keinginan atas ini itu. Jadi wajar saja kalau tidak selalu kamu yang dituruti keinginannya. Kadang bosmu, kadang tetanggamu, kadang temanmu, kadang bapak ibumu. Makanya sabar saja kalau belum dituruti. Anggaplah doa mereka lebih kencang daripada milikmu hari itu. Selanjutnya, cobalah lebih keras lagi. Lakukan lebih baik lagi. Mudah bukan? Selalu ada pelajaran dari segala sesuatu, bahkan yang kamu kira hal tersebut adalah yang paling buruk di dunia. 3. Banyaklah mengingat kalau kita hanya manusia. Ada banyak hal di luar kendali kita. Kamu bisa berusaha sebaik mungkin, tetapi ada hal-hal yang memang di luar kuasa kita. Misalnya, kamu di usia 40 tahun dan selalu hidup sehat, olahraga teratur, minum vitamin, rajin check up ke dokter, tiba-tiba terkena serangan jantung dan harus masuk ruang ICU. Misalkan hal itu terjadi, ya jangan marah. Memang hidup itu demikian. Ada hal-hal di luar kuasa kita. Ya sudah, terima saja. Namun ya, jangan terus ngambek dan makan junk food setiap hari. It doesn't work that way. Sekarang kamu punya rumah bagus. Kamu memasang kamera CCTV di setiap sudut. Kamu juga mempekerjakan security, tiba-tiba kemalingan. Ya jangan ngambek juga dan merasa semua
semua tidak berguna. Ya, memang sebagai manusia kita tidak sempurna, tapi kita berusaha yang terbaik. Namun, mungkin malingnya juga berusaha yang terbaik. Jadi hari itu dia yang menang. Biasanya juga, biasanya juga tidak. Dalam sekian tahun terakhir, yang punya rumah sudah menang. Berbagai maling kelas teri semuanya KO. Cuma kali ini kecolongan sedikit, itu pun tertangkap oleh securitymu. Ya sudah, bukan masalah ini salah siapa. Tidak perlu juga marah atau ngambek terus, tidak mau usaha sama sekali. Memang ada hal-hal di dunia ini yang ada di luar kontrol kita dan it's fine, itu wajar. Tidak usah aim at perfection, tidak usah aim perfection, knowing that some things will still go unexpected. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kamu ubah. Kamu mau menangis, teriak-teriak, jungkir balik, kenyataan akan tetap kenyataan yang akan selalu ada. Baik kamu terima dengan depresi atau kamu terima dengan lapang dada. Kembali ke keputusan kamu. Semua bergantung padamu. Contohnya, kamu terlahir pendek, padahal mimpimu adalah menjadi model. Terus mau apa? Mau menangis sampai meninggal, mau marah terhadap diri sendiri, marah kepada orang tua. Kok mereka pendek dan akhirnya kamu tumbuh pendek juga? Mau marah sama diri sendiri, marah sama aturan masyarakat. Kenapa model harus tinggi? Mau apa? Toh itu tidak dalam kuasa kamu. Kamu mau menangis sampai umur 80 tahun lalu meninggal sekalipun, kamu tidak akan menjadi tinggi. Sekarang bisa operasi meninggikan badan. Yakin? Coba kamu lihat di YouTube apa konsekuensinya. Akhirnya tidak bisa jalan karena merasa sakit setiap hari. Tinggi tetap tinggi tetapi tidak bisa jalan, tidak bisa jadi model catwalk. Nah, bagaimana kalau daripada kamu menangis tidak jelas, kamu terima saja hal itu. Kamu konsentrasi jadi model photoshoot, kamu pelajari semua dan kamu lakukan yang terbaik untuk bisa menarik. Nanti siapa tahu dunia berubah dan kamu bisa menjadi model catwalk walaupun tidak berbadan tinggi. Enak bukan? Hidup ini seperti tayangan Master Chef. Kadang kamu diuji dengan diberi bahan-bahan yang gak banget dan saingan sebelahmu justru dapat bahan-bahan yang amazing. Tidak perlu ngomel, menangis, kemudian memilih untuk menyerah di saat bahan-bahan yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan keinginanmu. Nanti waktumu justru habis. Toh, kamu tidak dinilai dari bahan-bahan yang kamu dapat. Kalau seperti itu, MasterChef jadi seperti acara undian dong. Yang dapat bahan paling baguslah yang menang. Baru 5 menit, acaranya sudah selesai. Tidak ada yang menonton. Makanya lakukan yang terbaik dengan bahan-bahan yang kamu terima dan usahakan untuk membuat masakan yang paling enak. Di situ tunjukkanlah kemampuanmu. Hidupmu pun begitu. Kadang kamu kurang beruntung dengan lahir dari keluarga pas-pasan, muka pas-pasan, dan juga kemampuan yang pas-pasan. Namun, it's okay. Kamu tidak dinilai dari hal-hal tersebut karena itu di luar kontrolmu. Maka sekarang saatnya olah semua yang kamu dapatkan tersebut menjadi versi terbaik dari dirimu. Then you will win in life. 4. Melepaskan hasrat untuk mengontrol segala sesuatu. Semakin lama, manusia itu semakin ribet memang. Semuanya ingin dikendalikan. Semua inginnya dikendalikan. Dari hewan peliharaan, anak sampai pasangan juga ingin dikendalikan. Jangankan pasangan, orang tidak dikenal pun ingin dikendalikan. Mungkin kita agak lupa kodrat sebagai manusia. Pohon saja misalnya, kamu memang bisa merawat, menyirami, kamu bisa menanamnya, memupuk, dan meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari. Namun, itu tidak menjamin kapan pohon tersebut akan tumbuh dan apakah pohon tersebut memang akan tumbuh. Dan di saat kamu mengintervensi lebih jauh lagi, pohon tersebut justru akan mati karena kamu terlalu ikut campur atas urusan yang seharusnya merupakan nature job. Atau kalau kamu punya orang yang ditaksir alias crush, kamu bisa coba sekuat tenaga untuk tampil cakep, jadi pintar, atau sukses, atau apapun supaya orang itu bisa suka juga ke kamu. Namun, kalau dia tetap tidak suka, ya sudah, itu di luar kuasamu. Tidak bisa kamu kontrol. Nanti justru dia akan kabur bila kamu paksakan.
Sadari kita punya keterbatasan dan stop menyalahkan semua. Stop menyalahkan diri sendiri, stop menyalahkan orang lain, dan stop menyalahkan Tuhan. Aku harusnya tadi gini ya, gitu ya, titik-titik. Dia harusnya begini, begitu. Harusnya tadi begini. Ya ampun, Du, Mas, Mbak Yu, siapapun kamu, kita itu cuma manusia, manusia, manusia. Tidak perlu sok tahu yang terbaik, tidak usah sok tahu apa yang seharusnya terjadi. Accept everything as what it is. Terima segala sesuatu seperti apa adanya. Kalau kalah ya terima, kamu kalah. Kalau kehilangan ya terima, kamu kehilangan. Kalau kejadian tidak seperti yang kamu harapkan, ya terima keadaan apa adanya. Kecuali hal itu dalam kontrol kamu dan masih bisa kamu ubah. Then silahkan, monggo. Rather than that, stop blaming everyone, including yourself. Life's go on. Aku akan mati tanpa kamu. Aku akan gak menang ini, gak tahu lagi aku bakal ngapain. Aku kalau nggak menang ini, nggak tahu lagi aku bakal ngapain. Aku kalau kehilangan ini, bakal kehilangan segalanya. Well, beneran mati? Mostly enggak. Omong doang, karena sejatinya lives go on. Entah apapun itu yang kamu kira dahulunya tidak bisa kamu lewati, buktinya kamu sekarang bisa kan? Sudah tepuk tangan ke diri sendiri belum? Kalau belum, please tepuk tangan dahulu. Selamat untuk diri sendiri. Percaya saja segala sesuatunya yang tidak menjadi milik kita itu, ya karena itu hanya sebatas keinginan, bukan kebutuhan. Jadi, tidak perlu sedih dan berduka. Cheer up. Hargai segala sesuatu yang kamu butuhkan, yang kamu miliki sekarang. Ingat, kodrat sebagai manusia. Jadi, kalau sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ya santai saja. Besok coba lagi. Kamu tidak akan pernah gagal di hidup ini kok, selama kamu tidak memutuskan untuk berhenti mencoba. Trust the universe. Bedanya menyerah dan menerima. Menerima itu di saat kamu sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa, melakukan LOA, be the best version of yourself, tapi keinginanmu tidak berjalan sesuai rencana. Hal itu di luar kontrol kamu. Kamu tidak bisa apa-apa lagi. Lalu kamu menerima hal itu. Sementara menyerah itu di saat sebenarnya yang ada di pikiranmu adalah hal-hal yang bisa dilakukan lagi. Tetapi kamu memilih untuk berhenti entah karena takut kecewa lagi atau karena malas. Apapun alasannya. Then it's giving up. Hal yang terjadi selanjutnya, hal yang terjadi di luar kontrol kita. Di saat aku mengalami kejadian yang menyakitkan atau aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, aku selalu mengingat kucingku yang bernama Kaya. Suatu ketika, Kaya mengalami gatal yang luar biasa selama seminggu di telinganya. Setelah berkonsultasi dengan dokter, aku pun diberi obat tetes untuk diberikan ke telinganya setiap pagi. Aku pun berusaha memberikan obat itu karena aku sangat menyayangi Kaya. Tapi Kaya meraung kesakitan setiap aku meneteskan obat itu. Ia pun mengeong, lalu berusaha untuk lari. Aku pun harus sedikit memaksa Kaya untuk diam. Walaupun aku tahu telinganya pasti perih terkena obat ini. Di saat itu, Kaya pasti marah dan mengira aku menyakitinya. Tapi apakah iya? Terkadang, Kaya pun meminta roti saat aku sedang makan. Aku pun tidak memberikannya karena bahannya yang berbahaya untuk kucing. Kaya pasti mengira aku jahat karena tidak memberi apa yang ia inginkan. Tapi apakah iya? Lalu aku berpikir lagi, bagaimana kalau Tuhan bekerja dengan cara yang sama dan aku adalah Kaya? Sebagai Kaya, aku pun
tidak paham bahwa Tuhan ingin menyembuhkanku. Yang aku tahu, telingaku sakit di saat ditetesi obat, sehingga aku mengira Tuhan jahat. Lalu bagaimana kalau segala hal menyakitkan yang terjadi padaku sama seperti halnya obat itu, bahwa hal menyakitkan itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan atau membuatku menjadi orang yang lebih baik lagi. Sama seperti aku pada Kaya. Seandainya ada cara yang lebih baik, yang tidak menyakitkan, yang tidak semenyakitkan obat tetes itu, aku pasti akan memilih hal itu. Tapi itu tidak akan mengobati telinga Kaya. Dan dalam jangka panjang, Kaya akan lebih tersakiti. Tuhan pun begitu. Jikalau ada cara yang lebih lembut untuk mengubahku menjadi orang yang lebih baik, pasti Tuhan akan memilih itu dan mungkin sebelumnya Tuhan sudah mencobanya. Tapi let's face it, seringnya kita memang bandel dan keras kepala sehingga hanya cara yang cukup menyakitkanlah yang membuat kita berubah. Kadang kita pun sama seperti Kaya yang menginginkan roti. Kita tidak tahu bahwa apa yang kita inginkan itu ternyata tidak baik untuk kita. Sehingga dengan pengetahuan kita yang terbatas, kita membenci Tuhan karena tidak memberikan apa yang kita inginkan. Maka seperti Kaya, yang kita perlukan hanyalah percaya sepenuh hati bahwa kita dicintai. Maka itulah mengapa dasar suatu agama adalah iman yang artinya percaya. Karena hanya dengan percayalah kita masih bisa bersyukur. Jika kita tersakiti atau jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebuah kutipan dari Quran Surat Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak. Notes, akan ada saatnya kamu ingin mati. Jika di saat membaca ini kamu merasa ingin mengakhiri hidupmu, jangan panik. Ini normal kok. Coba tarik napas yang panjang. Memang hidup ini seperti menaiki gunung untuk mencapai puncaknya. Di saat sudah di puncak, kamu pun ingin menaiki puncak lain yang lebih tinggi. Namun bagaimana bisa kita menaiki gunung lain yang lebih tinggi jika kita tidak turun dulu dari gunung yang sudah kita capai puncaknya? Anggap saja hidup seperti itu di saat kamu akan dibawa ke puncak yang lebih tinggi lagi di tingkat berikutnya. Kamu harus menjalani proses turun tadi yang menyakitkan, yang membuatmu terasa ingin mati, tapi percaya deh, sebelum kamu sadari, kamu akan diproses naik lagi. Dan voilah, kamu akan ada di puncak yang lebih tinggi daripada yang kamu bayangkan. Jadi, jika kamu berada di proses turun gunung, please keep holding on. Please jalan terus. Memang manusia hidup untuk diuji dengan kekurangan, dengan kegagalan, dengan kehilangan, dengan rasa takut. Makin cepat kamu menerima kenyataan itu, makin cepat pula kamu akan merasa ikhlas. Karena pada akhirnya kamu akan tahu, oh begini toh prosesnya, bukan cuma untuk bukan cuma untuk kamu, tapi untuk semua orang. Paulo Coelho dalam bukunya The Alchemist pun berkata demikian, yang intinya di saat kita sudah selangkah lagi akan menggapai impian kita, semesta akan menguji segala sesuatu yang sudah kita pelajari selama ini. Bukan karena semesta jahat, tapi karena kita diuji supaya kita bisa menjadi master dari segala pelajaran itu. Nah, tahap ini biasanya tahap di mana orang malah menyerah seperti orang yang mati kehausan tepat di saat pohon palem muncul di hadapannya. Memang rasa sakit itu ada untuk mempersiapkan kamu naik ke tahap selanjutnya, tapi rasa sakit kamu akan terlalu lemah untuk itu. Tanpa rasa sakit, kamu akan terlalu lemah untuk itu. Coba lihatlah pada kepompong. Tahukah kamu jika kamu berbelas kasihan, berniat membantu kepompong di saat dia sedang berjuang untuk keluar dari kepompongnya, bukannya terbantu, justru kepompong tadi akan mati. Justru kepompong tadi akan mati. Perjuangan kepompong untuk keluar dengan sendirinya itu diperlukan untuk menguatkan sayap-sayap kupu-kupu. Menguatkan sayap kupu-kupu.
sehingga nanti ia dapat terbang. Jadi, jika kamu sedang berada di keadaan di mana kamu harus berjuang, percayalah, Tuhan sedang menyemangatimu dan berharap bisa mengangkat semua itu. Tapi Tuhan tidak melakukan itu karena Tuhan tahu bahwa perjuangan inilah yang akan membuatmu menjadi kamu yang baru, yang lebih tangguh, yang bangga dengan perjuangannya. Seperti Tuhan yang bangga atas perjuanganmu. Makanya sekali lagi, please keep holding on. Sebentar lagi. Di saat kita berdoa untuk menjadi orang yang sabar, kuat, dan tabah, Tuhan tidak dengan secara ajaib memberi kita semua itu. Tapi Tuhan memberikan kita ujian yang membuat kita nantinya menjadi orang yang kita inginkan tadi. Jadi, tersenyumlah karena ini jawaban dari doamu dulu. Harus diingat, kamu tidak perlu selalu bahagia. Ada hari-hari di mana kamu sudah bisa bernapas saja, itu adalah pencapaian yang lebih dari cukup. Dan sekiranya kamu merasa luar biasa lelah, jangan malu untuk berhenti sejenak. Semua orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Tertunduk dan jatuh di bawah tidak membuatmu menjadi orang yang lemah. Jangan pula takut untuk meminta bantuan. Kadang dunia ini memang begitu berat. Kita perlu saling menopang satu sama lain. Menjadi kuat itu memang suatu sikap berani, tapi mengakui bahwa kita sedang tidak kuat jugalah suatu tindakan berani. Terima kasih untuk bertahan sampai di sini dan mau tersenyum lagi. Terima kasih sudah mau mencoba lagi. Aku bangga dengan semua yang sudah kamu lakukan. Dan aku berharap kamu pun bisa melihat semua itu seperti sebagaimana mata semesta melihatmu. Lanjut, halaman 283 dari total 290 halaman 294. Sedikit lagi, lanjut. Key of happiness. Di sini aku akan memberikan tip untuk meningkatkan vibrasi kita. Vibrasi ini adalah frekuensi yang kita keluarkan ke semesta, yang menarik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Singkatnya, kita mau di frekuensi mana kita bahagia, supaya kita bisa lebih dan lebih beruntung, serta semakin bahagia. Tips 1. Sinar matahari. Pastikan untuk pergi dan berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sekitar pukul 9 sampai 10 pagi. Tahukah kamu, kekurangan sinar matahari akan membuat kita kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D bisa berakibat pada depresi. Jadi, kalau kita selalu bad mood, mudah sedih, coba dicek dahulu apakah mungkin kita kekurangan vitamin D? Tip 2, air. Tahukah kamu, kekurangan minum air putih ini lagi-lagi bisa bikin kita depresi. Kalau kamu sering bad mood, coba dicek apakah kamu sudah minum minimal 2 liter air atau 8 gelas air putih setiap harinya. Tip 3, olahraga. Biasakan untuk olahraga paling tidak 30 menit setiap harinya. Tidak berolahraga lebih dari 3 hari berturut-turut dipastikan bisa membuat vibrasi kita akan menurun. Tapi nggak gampang, Kak. Gampang atau tidak gampang itu bergantung pada kesimpulanmu atas penting atau tidak penting hal tersebut untuk kita. Olahraga tidak mudah, bad mood tidak mudah, olahraga tidak mudah, overweight juga tidak mudah. Namun bijaklah dalam memilih tidak mudahmu. Tip 4, meditasi. Meditasi ini tujuannya adalah untuk melatih pikiran dan emosi kita supaya bisa dikontrol nantinya di saat kita kembali ke real life. Caranya adalah kita fokus dengan sesuatu. Sesuatu itu bergantung dengan jenis meditasinya. Akan tetapi, intinya kamu harus berdoa. Di saat kamu bisa fokus 100% dan mengontrol pikiranmu, dan mengontrol pikiran untuk tidak kemana-mana, artinya kamu sudah bermeditasi. Tip 5, pujilah orang lain.
Pujian di sini bukan berarti fake atau palsu, tetapi memang carilah satu hal positif tentang orang lain yang kamu suka dan katakan padanya. Memuji orang lain bukan cuma membuat mereka senang, tetapi kita juga. Pujian ini juga melatih otak kita untuk fokus mencari hal-hal positif. Contohnya, oh mungkin dia jerawatan, tapi rambutnya bagus deh. Ya sudah, diam saja masalah jerawat, kita puji rambutnya yang cantik. Tip 6. Biasakan untuk hidup minimalis. Ruang kita itu gambaran bagaimana pikiran kita. Kalau ruang kamu penuh dan berantakan, isinya banyak barang yang sebenarnya tidak terpakai, ya pikiran kamu pun akan sama seperti itu. Akan jadi penuh dan berantakan. Biasakan hanya memiliki apa yang memang kita pakai dan butuhkan. Selebihnya cukup didonasikan. Sudah waktunya melihat isi rumah dan kamar. Kemudian let go apa yang seharusnya dilepaskan sejak lama. Berikutnya, tip 7, take a shower. Di saat kamu sudah terlanjur overwhelmed energi, oleh energi negatif, cara termudah untuk membersihkannya adalah dengan mandi. Ya, sesederhana itu. Makanya habis mandi, kamu pasti merasa lebih enak kan? Karena energi-energi negatif yang menempel seharian itu hilang, bersih. Makanya kalau sudah mulai overthinking, mulai merasa tidak enak, segeralah mandi. Lalu lakukan key of happiness lainnya. Tip 8. Dengarkan lagu bahagia dan memotivasi. Salah satu cara adalah mendengarkan lagu bahagia di pagi hari. Sehingga mood kamu pun menjadi bagus. Berikut lagu-lagu yang membantu aku untuk stay happy atau motivate. Aku Bisa, Api Junior, One Moment in Time, Whitney Houston, Roar, Katy Perry, Unstoppable, Sia, Man in the Mirror, Michael Jackson, Girl on Fire, Alicia Keys, Ingatlah Hari Ini, Project Pop, I Am, Young, Bobby Tate, Fight Song, Rachel Platten, lagu-lagu Disney, Ku Bahagia, Melly Guslow, I Believe I Can Fly, R. Kelly, This Is Me, The Greatest Snowman, Billionaire, Bruno Mars, Happy, Pharrell Williams. Tips 9. Makanlah makanan yang tidak diproses alias fresh. Ini bukan masalah mau langsing atau apa, tetapi apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu pun punya energi. Kalau kamu makan makanan sampah, kamu akan merasakan energi negatifnya. Kalau tidak percaya, coba makan makanan langsung dari bumi selama 1 minggu. Contohnya sayur, buah, biji-bijian yang tidak diproses, dan yang lainnya. Tingkatkan energi kamu, tingkat energi kamu akan langsung berubah. Kemudian coba makan junk food selama seminggu juga. Silahkan lihat perbedaannya. Serem deh efeknya. Tips 10, hindari mendengarkan curhatan orang yang terlalu dalam. Begini, kalau energimu lagi 100 tidak masalah. Paling mendengarkan curhatan satu orang, energimu hanya jatuh ke titik 90. Namun, kalau kamu sedang berada di low vibration, kamu sudah di angka 50, kemudian curhatan hidup orang lain yang kamu dengarkan ini bulat banget, sekaligus energi orang itu sedang berada di minus 80, takutnya kamu justru tidak kuat, bisa langsung drop nantinya. Kamu tidak sadar juga, tetapi tiba-tiba saja kamu bisa bad mood dan beraura negatif hingga berhari-hari. Itu efeknya kalau kamu belum bisa mengontrol energimu. Jadi sekarang di proses belajar ini lebih baik kamu berhati-hati. Kalau sedang tidak kuat, ya jujur saja dengan orangnya. Bukan egois, tetapi kamu harus sadar kemampuanmu. Jangan sampai jatuh di proses mengangkat orang lain karena curhatan bisa mentransfer energi. Yang curhat merasa plong, tapi kita yang menerima bisa drop. Tips 11, back to nature. Cobalah untuk berjalan tanpa alas kaki.
Berjalanlah di tanah, bukan di beton atau aspal. Di situ kamu akan menyerap energi positif dari bumi, sama sistemnya seperti berjemur di bawah sinar matahari. Itu membuat kita good mood juga, karena kamu menyerap vibrasi murni yang positif dari alam. Makanya kalau kamu di pantai, rasanya juga senang kan? Karena biasanya di pantai kamu akan bertelanjang kaki, tidak pakai alas untuk jalan-jalan di atas pasir. Akhirnya tanpa sadar kamu menyerap si energi positif. Tip 12. Be aware of social media. Entah apa yang kamu ikuti dan apa yang kamu unggah itu semuanya punya energi. Jika kamu menulis unggahan negatif, walaupun aku sadar kebanyakan orang membalut negatifnya dengan sok positif dan menjadi korban, tetapi energi tidak bisa berbohong. Kamu marah, sedih, mengkritik, dan lain-lain, kemudian kamu unggah. Artinya, energi itu akan berlipat ganda, akan bertambah. Semakin banyak yang membaca, semakin energinya membesar dan kamu yang akan kena. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu unggah. Sama halnya dengan yang kamu ikuti. Setiap kamu membaca unggahan orang, kamu menerima energi mereka. Kalau kamu sedang tidak kuat energinya hari itu, kamu bisa drop. Apalagi kalau banyak unggahan yang negatif. Jadi hati-hati dalam mengikuti akun media sosial ya. Kita sedang detox, tidak perlu melakukan hal semacam itu. Tip 13, udara segar. Sama seperti tanah dan matahari, udara juga punya energi di saat kamu hirup. Makanya kalau kamu seharian di kamar dan di rumah tidak kena udara segar sekitar 24 jam ke atas, bisa kurang. Bergantung orang masing-masing, kamu bisa drop energinya, langsung merasa tidak enak, sumpek. Jadi cobalah untuk keluar, untuk menghirup udara segar dan menyerap energi positif dari semesta. Tip 14, lakukan suatu kebaikan. Sebenarnya, tidak harus melakukan kebaikan kepada orang sih, tetapi di saat kamu melakukan sesuatu yang kind, kamu akan ada di state atau frekuensi positif. Jadi, lakukan kebaikan apapun, entah mengambil sampah di jalan atau memberi makan kucing liar. Kebaikan ini juga membuat vibrasi naik saat kamu melakukannya ke orang lain. Kamu membantu orang dalam membentuk apapun atau kamu memberi sesuatu yang membuat orang lain senang. Kamu tanpa sengaja, kamu akan terkena transfer energi positif yaitu kebahagiaan mereka. Tip 15. Berhubungan dengan semua benda yang punya energi. Artinya, tempat kamu yang bersih dan benda-benda di sekitarmu yang bersih dan rapi akan meningkatkan vibrasi positifmu. Makanya, kalau sudah sumpek, coba kamu bersihkan dan rapikan ruanganmu. Dijamin vibrasimu akan langsung naik. Jangan lupa kasur juga harus rapi. Bangun tidur langsung dirapikan, penting. Tip 16, coba nyalakan lilin. Lilin bisa menaikkan vibrasimu. Tip 17, tingkatkan energi dari aroma. Bahkan aroma saja punya energi. Coba pakai diffuser, nyalakan aromaterapi sesuai dengan kebutuhan. Favoritku lavender, bikin kalem dan ini bisa menaikkan vibrasi positifmu. Tip 18, minum teh. Teh yang kaya akan lavender dan chamomile bisa membuatmu menjadi kalem dan tenang. Jadi, kalau kamu sedang low vibration, bad mood, marah, atau apapun, coba minum teh ini untuk memperbaiki vibrasimu. Jadi, mandilah yang bersih, lalu minum teh. Nyalakan diffuser, dan tidur. Lakukan afirmasi positif dan gratitude. Esok paginya kamu akan good mood. Tip 19. Ubah mental picture dirimu. Coba bayangkan seseorang yang pernah marah denganmu. Di saat kamu membayangkan orang tersebut, kamu pasti membayangkan mukanya yang masam. Atau coba bayangkan sosok yang kamu rasa sangat ramah. Kamu pasti juga membayangkan muka mereka di saat sedang tersenyum. Nah, dari
Sini kita jadi tahu bahwa ternyata kita menyimpan foto seseorang di dalam alam bawah sadar kita. Sama seperti orang lain, kita ternyata juga menyimpan foto tentang diri kita sendiri. Jadi, jika kamu ingin mengubah diri untuk menjadi bahagia, kamu bisa mengubah mental picture itu. Hanya ada dua cara kita bisa melihat diri sendiri, yaitu melalui cermin dan melalui foto. Kita bisa mengubah mental picture melalui dua hal ini. Cara pertama, ambil foto dan buatlah ekspresimu yang luar biasa bahagia. Taruh foto itu di tempat yang sering kamu lihat. Misalnya wallpaper, handphone atau laptop, dinding kamar, meja di kamar, di mana pun yang kamu rasa mudah dilihat dan nyaman untukmu. Cara kedua, berdirilah di depan kaca. Lalu bayangkan kejadian terbahagia yang sudah atau kamu inginkan untuk terjadi. Lalu bereaksilah sebahagia mungkin. Lakukan itu sesering mungkin, walau hanya beberapa detik. Dengan melihat ini, kamu akan semakin terbiasa melihat wajahmu yang luar biasa. Dengan mengubah mental picture ini, kamu nanti akan mengubah belief tentang siapa kamu dan kamu pun akan menarik lebih banyak kejadian bahagia. Tip 20, ubah body language-mu. Bukan hanya apa yang kita rasakan akan memengaruhi mem- akan memengaruhi body language. Tapi ternyata body language memengaruhi perasaan kita juga loh. Jadi biasakan untuk membuka mulutmu lebar-lebar dan tersenyumlah seolah-olah ini adalah hari terbahagiamu. Lakukan sesering mungkin dan selama mungkin. Kamu akan langsung jadi better mood. Dijamin deh. Insya Allah khair. Dengan izin Tuhan, pasti ini yang terbaik. Disclaimer, ini bukan cerita tentang agama, jadi apapun yang kamu percaya, semoga kisah ini bisa menjadi pegangan saat kamu dikecewakan oleh seseorang nantinya. Alkisah, ada seorang raja yang mempunyai seorang penasihat kerajaan. Setiap raja ada kesulitan, ia akan bertanya pada penasihat itu. Pada hal-hal yang tidak bisa diubah, penasihat selalu berkata, "Insya Allah ini yang terbaik." Suatu hari, raja tanpa sengaja memotong jarinya sendiri. Dia pun mengeluh pada penasihat, dan penasihat pun hanya mengatakan, "Insya Allah khair." Raja yang mendengar itu pun menjadi luar biasa marah. Apa itu? Setiap ada masalah, kau selalu bilang, insya Allah ini yang terbaik. Memangnya apa kebaikan yang bisa didapatkan dari hal ini? Akhirnya raja pun memasukkan penasihat itu ke dalam penjara. Penasihat hanya tersenyum sambil berkata, insya Allah khair. Insya Allah ini yang terbaik. Sesudahnya, raja pun mempunyai penasihat kerajaan yang baru. Seminggu kemudian, mereka berburu ke dalam hutan bersama pengawal-pengawal kerajaan. Tapi karena mengejar rusa, raja dan penasihat pun tersesat di dalam hutan. Mereka pun ditemukan oleh rakyat pedalaman di sana. Rakyat pedalaman yang butuh tumbal untuk dewanya pun langsung menangkap sang raja dan penasihat barunya tersebut. Penasihat baru itu pun dibunuh oleh rakyat pedalaman sebagai persembahan. Setelahnya, kini giliran sang raja. Penasihat baru itu pun dibunuh oleh rakyat pedalaman sebagai persembahan. Setelahnya, kini giliran sang raja. Tapi kemudian mereka melihat bahwa raja kehilangan satu jarinya. Karena mereka tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat, mereka pun melepaskan sang raja. Raja akhirnya kembali ke istana dan melepaskan penasihat lamanya. Ternyata kau benar, maafkan aku telah memasukkanmu ke dalam penjara. Memang benar, hilangnya jariku adalah yang terbaik. Kalau tidak, sekarang aku sudah mati seperti penasihat baru itu. Penasihat lama pun hanya tersenyum. Raja pun bertanya lagi dengan penasaran. Tapi apa kebaikan yang terjadi saat aku mengurungmu di penjara? Penasihat lama pun menjawab, kalau aku tidak di penjara, aku akan pergi berburu denganmu, dan aku sudah mati karena dibunuh saat itu.
Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah 216 yang berbunyi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai dia padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Baik dan buruknya sesuatu itu kita tidak tahu, kadang butuh bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menyadari bahwa yang paling kita benci itu sebenarnya cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi, di saat sesuatu itu ada di luar kontrol kita, lepaskan saja dan tidak perlu panik. Karena yang di luar kontrol kita itu berada di dalam kontrol Tuhan. Aku pun begitu. Pernah lamaran dan tiba-tiba diputuskan lewat pesan SMS. Bulan selanjutnya sahabatku pun meninggal karena penyakit langka di usia 23 tahun. Lalu orang yang sudah aku anggap sebagai ibu sendiri pun meninggal secara tiba-tiba. Lalu berangkat umroh pun berakhir ditipu oleh agensi. Rasa-rasanya dunia sudah hancur saat itu. Aku masih ingat jelas betapa bahkan sebelum membuka mata pun air mataku sudah menetes. Sesedih itu. Selama 4 tahun, aku selalu bertanya-tanya apa alasan Tuhan menempatkan aku di posisi itu. Apakah sebenci itu? Tapi lucunya, sekarang aku paham rencana Tuhan yang cantik itu. Tanpa semua itu, aku pun tidak akan mungkin bisa menulis buku ini. Tanpa ditinggal lamaran pun, aku tidak akan bisa keliling dunia dan menjadi Ana yang sekarang. Makanya satu-satunya yang bisa makanya satu-satunya yang kita perlukan hanyalah iman, percaya, serahkan pada Yang Maha Mengetahui. Anggaplah rasa sakit ini sebagai hadiah. Percaya deh, pada akhirnya hal yang kamu tangisi itu pasti akan jadi hal yang kamu syukuri. Ini cuma perkara waktu saja. Apapun yang terjadi cukup katakan insya Allah khair. Know yourself. Satu, apa arti bahagia menurut kamu? Apakah itu ada di dalam kendalimu, ya atau tidak? Apakah itu mudah, ya atau tidak? Apakah itu realistis, ya atau tidak? Apakah itu bergantung pada orang lain, ya atau tidak? Dua, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi lebih bahagia? Tiga, apa yang akan kamu lakukan jika sesuatu terjadi di luar kendalimu? Terlepas dari semua yang telah kamu pelajari di buku ini, di saat kamu memutuskan untuk menghadapi hari ini dengan senyuman, kamu sudah menjadi the better me. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku Better Me ini dari Anna Sylvia. Nanti kita akan ketemu lagi di buku-buku berikutnya. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.